بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هاو من العوائق والتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian yang kita adakan setiap malam Senin ini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Fikih Kifayatul Akhyar, ya, masih pada bab tentang mandi sunnah, ya. Jadi beberapa mandi yang disunnahkan, ya. Nah, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang beberapa, ya, waktu, ya, yang disunnahkan kita untuk, ya, melaksanakan atau melakukan mandi, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan, yaitu, ya, wa minal awsalil masnunah, ya, halaman 43.
Ya, halaman 3 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa min al-aghsalil masnunati ghuslul kafiri idza aslama. Wa ruya annahu alaihi salatu wassalam amara Qais bin 'Asim wa Tamam ibn Azal an yaghtasila lamma aslama wa lam yujibuhu li'anna jama'atan aslamu falam ya'murhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi wa li'anna al-islam taubatun min ma'siyatin falam yajib al-ghusl minhu kasairil ma'asi wa hadha fi kafirin lam yajnab fi kufrihi fa in ajnaba fal madhhab annahu yalzimuhu al-ghusla ba'da al-islam li'adami sihhatihi an-niyyah minhu hala kufrihi wallahu a'lam. Pada bagian yang berikutnya, ya, yang disunnahkan untuk mandi adalah ya ghuslul kafiri idza aslama. Ya. Mandinya orang kafir ketika dia apa? Masuk ke dalam Islam. Ya, jadi artinya seorang mu'allaf, ya, ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, syahadat ya tauhid dan syahadat rasul, ya, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya. Ini sebagian pendapat mengatakan ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka disunnahkan untuk mandi, ya. Ini orang yang baru masuk Islam, ya. Nah, nanti ada ketentuannya. Apakah kesunahan mandi orang kafir masuk Islam ini sifatnya umum, ya, atau ada ketentuan-ketentuan lain? Ya, nanti akan dijelaskan di bawahnya. Nah, mana dalilnya yang menunjukkan bahwasanya mandinya orang kafir ketika dia sudah masuk Islam, ya? Waruya diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibn 'Asim, ya, pernah memerintahkan Amr Qais bin 'Asim wa Tamam ibn Azal, ya, dan Tamam ibn Azal. Ini kedua orang ini, ya, baru masuk apa? Masuk ke dalam Islam. Ya, makanya Nabi memerintahkan, ya, yaitu siapa? Amr Qais bin 'Asim dan Tamam ibn Azal. Apa yang Nabi perintahkan kepada 2 orang ini yang baru masuk Islam? An yaghtasila, ya, tuh. Untuk apa? Mandi. Kapan? Lamma aslama. Ketika keduanya ini apa? Baru masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi, ya, ini satu argumen ataupun dalil yang langsung, ya, ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada 2 orang kafir yang masuk Islam, yaitu Qais bin Asim dan Tamam ibn Azal. Rasul langsung menyuruh kedua orang ini ngapain? Mandi, ya. Nah, kira-kira kalau yang nyuruh Nabi berarti itu perintah wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Karena kan perintah Nabi itu hukumnya sunnah. Perintah Allah itu hukumnya apa? Wajib, ya. Nah, kalau yang nyuruh Nabi berarti itu suatu perintah yang sifatnya sunnah, ya, gitu. Walam yujibhu, ya, tidak diwajibkan oleh Nabi kepada, ya, Qais bin Asim dan Tamam ibn Azal ini untuk mandi.
setelah mereka berdua masuk Islam, tidak diwajibkan, ya. Kenapa? Li'anna jama'atun aslamu, ketika itu ada sekelompok orang, ya, kelompok nih, kalau kelompok kan berarti itu orangnya banyak, ya. Aslamu, mereka ini berbondong-bondong masuk ke dalam apa? Agama Islam, ya. Falam ya'murhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, Nabi enggak nyuruh mereka tuh yang baru masuk Islam untuk apa? Mandi, ya. Artinya tidak diwajibkan, ya. Mandi boleh, enggak juga boleh. Nanti ada ketentuan seperti saya akan jelaskan tadi, ya. Loh, alasannya apa, ilatnya? Ya, kok orang kafir baru masuk Islam hanya sekedar disunahkan saja mandi, bukan wajib, ya. Li'annal islama taubatun, ya. Karena yang namanya orang kalau udah masuk ke dalam Islam itu berarti sesuatu itu orang sudah melakukan apa ya? Taubat, ya. Berarti itu orang udah apa ya? Taubat kepada Allah. Kenapa taubat? Tadinya dia itu, ya, berakidah atau berkeyakinan tidak meyakini adanya Allah, ya. Ketika dia masuk Islam, dia meyakini adanya Allah, berarti ini suatu apa? Suatu taubat yang mereka lakukan. Makanya enggak perlu mandi, hanya sekedar apa ya? Sunnah saja, ya, itu. Li'anna al-Islam taubatun min ma'siyah, falam yajib al-ghusl minhu kasaidil ma'asi. Sama halnya seperti, ya, kalau ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, apakah diwajibin mandi? Ya, contohnya kita nih, kita Islam, kita melakukan dosa kecil dah, ya. Emang kita disuruh mandi? Suruh mandi enggak? Ya enggak, Pak. Kalau toh, ya, ketika kita melakukan dosa-dosa langsung diwajibkan mandi, berapa kali kita harus mandi, Pak? Ya. Sementara dosa yang kita lakukan jangankan setiap hari, setiap jam, mungkin setiap menit, bahkan mungkin setiap detik itu ada dosa yang kita lakukan, ya. Seandainya itu suatu yang diperintahkan hukumnya wajib, berapa kali kita harus mandi setiap hari ini? Ya, bisa jadi tagihan PAM naik. Ya. Bisa jadi tagihan listrik yang pakai jet PAM juga naik. Ya, kenapa? Listrik sekarang naik lagi kan. Tuh, mandi mulu. Ya, kalau pengantin baru mandi mulu wajar. Ya, mandi wajib. Ya. Nah, ini kalau semua atau setiap orang yang melakukan dosa wajib mandi, nah tadi lah. Ya, ini akan terjadi yang namanya israfu fi isti'malil ma', pemborosan di dalam menggunakan air, ya, itu. Jadi ini alasannya, ya. Wa hadza fi kafirin lam yajnab fi kufrihi. Nah, ya. Tidak diwajibkannya mandi ketika orang kafir baru masuk Islam. Nih, yang tidak wajib ini kalau tuh yang masuk Islam dari orang kafir tadi belum pernah junub atau belum balik, berarti orang kafirnya masih anak-anak. Ya, emang ada anak-anak junub ada nggak? Ada. Ya, tuh. Atau ada orang anak kecil apa balik, ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi perintah sunnahnya ini bagi orang kafir yang masuk Islam saat dia kafir itu memang belum apa? Belum balik atau belum pernah junub, ya. Fa in ajnaba, ya. Apabila nih orang kafir yang baru masuk Islam, ya, sudah junub atau dia sudah balik, maka apa? Fal madhab annahu yalzimuhu al-ghusl ba'dal Islam, ya, maka wajib bagi nih orang, ya, kafir tadi yang baru masuk Islam ngapain? Mandi, tuh, ya. Karena orang kafir kan yang udah balik dia junub, kira-kira kalau dia mandi itu mandinya mandi wajib bukan menurut dia? Bukan, ya. Dan karena niatnya juga dia nggak mungkin tahu,
Ya, dan nggak mungkin sama antara niat orang yang mandi junub saat dia ya dalam keadaan kafir dan mandi junub saat dia dalam keadaan apa? Sudah masuk Islam, ya. Nah, kalau orang yang ya baru masuk Islam, ya dia sudah pernah junub atau sudah junub, dia wajib tetap mandinya itu. Hukumnya wajib, ya. Kenapa? Li adami sihhatin niyyah minhu hala kufrihi. Ya, karena tidak sahnya orang kafir ya melakukan niat saat dia mandi. Ya, kenapa? Orang kafir kan kita kalau niat mandi junub karena siapa coba? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Ya, fardhan lillahi ta'ala. Ya kan? Ada artinya lillahi ta'alanya ada karena Allah ta'ala. Nah, kalau orang kafir dimandi habis dia junub kira-kira niatnya apa coba? Apakah karena Allah? Tidak. Ya, gimana dia mau melakukan sesuatu karena Allah? Loh, dengan Allah saja dia tidak ya? Enggak yakin kan begitu? Ya, makanya ya junub yang pernah dia lakukan saat dia kafir itu harus disucikan ketika dia masuk Islam, makanya mandinya jadi hukumnya apa? Wajib tuh, ya. Jadi ingat Pak, yang tidak wajib hukumnya adalah orang kafir yang masuk Islam saat dia masuk Islam itu orang kafir belum balik. Tapi kalau itu orang kafir yang udah balik kemudian dia masuk Islam, maka mandinya jadi wajib, ya. Paham Pak ya? Ya, jangan samain itu artinya harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Baik. Tuh tentang mandi sunnah yang berikutnya ya. Nah, selanjutnya wa minal aghsalil masnunah. Ya, di antara yang merupakan mandi sunnah adalah ghuslul majnuni idza afaqa. Ya, mandinya orang gila kalau dia sudah apa? Sadar. Ya. Jadi kita kalau ada orang gile, tadi ini gile beneran, bukan gile bohongan ya, atau pura-pura gile. Ya, ini gile beneran. Ya, ketika dia sudah sadar, maka disunahkan oleh Nabi untuk diapain? Dimandiin. Ya, disuruh mandi saat dia sudah apa ya? Sadar ya, atau kembali akalnya, kan begitu, ya. Kaza al-mughma alaih, ya, begitu pula orang yang sudah sembuh dari penyakit epilepsi. Ya, apa itu epilepsi? Ayan. Ya, apa itu ayan? Penyakit ayan siapa sih? Penyakit ayan ini? Hah? Kayak orang celeng gitu deh ya. Ya, tuh. Jadi kalau orang sembuh dari penyakit gila, sembuh dari penyakit ayan, disunahkan oleh Nabi untuk apa? Mandi. Ya, mandi itu. Kenapa kok dua orang ini disunahkan oleh Nabi untuk dimandikan? Li'anna dzalika mazinnatu inzalil mani. Ya. Karena kedua orang ini nih, baik orang yang waktu dia gila atau waktu dia lagi ayan, ya, mungkin bisa terjadi ini dua orang ini apa? Keluar air mani. Ya. Orang gila keluar air mani enggak? Hah? Keluar. Orang ayan keluar air mani enggak? Keluar. Ya. Kira-kira orang gila punya nafsu enggak? Orang gila yang punya nafsu enggak? Punya apa? Ya. Atau nafsunya berkurang, oke. Saat dia tidur, ya, dia udah balik ngimpi keluar apa? Keluar air mani. Ya. Makanya nih, saat dia itu sudah sadar, saat dia itu sudah sembuh, harus diapain? Disuruh mandi, ya. Kenapa? Karena memungkinkan saja kedua orang ini pernah keluar air maninya, ya. Qala Asy-Syafi'i, ya, berkata Al-Imam Syafi'i, ya, ma janna insan illa
ya anzar. Tuh kata Imam Syafi'i, orang gila itu pasti keluar air mani. Ya, tuh orang gila pasti apa? Keluar air mani kata Imam Syafi'i. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama yang lain, idza kana al-majnun yanzilu ghaliban. Ya, ada sebagian pendapat mengatakan kalau orang gila ya biasa itu keluar air mani, fayan bagi an yajibal ghusla kan naum binaqdil wudu. Ya, maka yan bagi ya harus apa? Yajib al-ghusl, diwajibkan untuk apa? Mandi. Jadi kan kalau orang keluar mani itu mandinya jadi mandi apa? Mandi wajib, ya, bukan lagi mandi sunnah. Ya, ini harus kita ya pahami dengan sebaik-baiknya itu. Ya, kanau binaqdil wudu, ya, seperti orang yang tidur, ya, itu dapat menyebabkan apa? Batal wudunya. Ya, karena orang tidur itu kan apa itu? Enggak sadar. Sama orang gila sadar enggak? Orang gila sadar enggak? Enggak sadar, Pak. Orang gila sadar. Ya. Ada satu riwayat mengatakan, ya, pernah salah seorang ya perempuan hitam, ya, atau negro datang kepada Nabi. Ya. Dia bilang, "Ya Rasul, dulu aku pernah menderita penyakit ayan." Ya. Dan na'udzubillah, waktu saya sakit ayan itu sampai aurat saya tersingkup atau terbuka. Ya, kelihatan. Ya. Tuh, katanya perempuan, "Tolong dong ya Rasul, doain saya." Katanya siapa? Perempuan yang datang kepada Nabi ini, agar saya tidak dihitung sebagai dosa saat saya sakit ayan, tapi apa? Aurat saya terbuka. Ya, Nabi dengan ya bahasa yang santun mengatakan, in sobarti walakil jannah. Ya, seandainya engkau sabar wahai perempuan, ya, dengan ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepadamu berupa penyakit ayan tadi, walakil jannah. Ya, kamu akan mendapatkan pahala berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in tashabbat, ya, seandainya aurat kamu terbuka memang saat itu, ya, apa? Fadullah rabbah. Ya, maka berdoalah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu perempuan nyawat, sabartu ya Rasulullah, aku telah sabar. Ya, waqta syabbatil aurati, ya, auratku sudah terbuka, kata tu perempuan. Ya, izan kalau begitu walakil jannah. Ya, aku pastikan engkau akan menjadi penghuni surga yang pertama Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, tuh. Jadi dalam riwayat Pak dikatakan nih, perempuan yang pertama Allah akan masukkan ke surga ini perempuan imra'atus sauda. Ya, perempuan yang berkulit hitam. Ya, itu yang bernama Sumairah namanya. Kalau kita bilang dia ini orang negro, ya, orang hitam, tapi subhanallah, Nabi jamin di perempuan bakal yang pertama kali Allah masukin kemana? Ke dalam surga. Dialah yang pertama kali. Nabi tidak sebut istrinya, Nabi tidak sebut anak-anaknya, Nabi tidak sebut bapaknya, tapi yang Nabi sebut adalah siapa? Seorang wanita hitam yang datang kepada Nabi minta didoain biar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ini kan pertanyaan, ya, kisah yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, ya, kepada sahabat yang lain. Kata dia nih, ala ukhbirukum, ya, maukah kamu aku kasih tahu bimra'atin awwaluhum man yadkhulul jannah, tentang seorang perempuan yang pertama kali bakal masuk ke dalam surga. Ya, kata sahabat yang lain, bala, mau dong. Siapa? Imra'atus saudah nih, perempuan hitam tadi itu. Ya, makanya apa? Saat dia tersingkap apanya itu auratnya, kalau secara hukum kan nggak dosa, ya kan?
Orang dia nggak sadar, emang dia sadar? Kan nggak sadar. Ya, tapi rasa saking takutnya dengan murka Allah, dia langsung minta apa? Didoain oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu hal yang luar biasa, ya itu. Li'annahu mazinnatul hadas, ya, karena orang kalau lagi tidur kan nggak sadar, ya kan? Emang orang tidur tuh dia bisa ngerasain apa yang dia pegang, dia bisa tahu apa yang dia pegang? Nggak bisa, nggak tahu. Ya maaf ya, orang kalau lagi tidur kadang maaf, ada yang garuk-garuk kemaluannya, ya, ada yang garuk-garuk tempat keluar kotoran anusnya, ya kan? Nah kalau udah garuk-garuk ke suatu tempat-tempat yang dikatakan akan menyebabkan batalnya wudu, berarti kan nih orang harus diapain? Duduk lagi, ya, karena dia sudah punya hadas. Hadas apa? Hadas yang kecil berupa apa? Berupa dia menyentuh sesuatu yang akan menghilangkan wudunya saat dia lagi tidur, ya gitu. Wa ajabal jumhur, ya, jumhur ulama menjawab, alladzina qalu bil istihbabi bi anna an-nauma mazinnatun la alamatun fiha al-hadas ba'da al-ibaqah. Ya, ulama jumhur mengatakan, orang-orang yang mengatakan sunnah hukumnya, ya, orang-orang kafir atau maaf orang-orang yang gila dan orang-orang yang punya penyakit ayan untuk dimandikan, ya, bi anna naum, karena sesungguhnya tidur itu mazinnatun la alamatun fiha. Ini hanya merupakan apa? Mazinnatun. Apa itu mazinnatun? Sangkaan saja, ya, kira-kira saja, ya, la alamatun, bukan suatu tanda. Karena buktinya ada Pak, orang tidur tapi dia nggak nyentuh hal-hal yang bisa menghilangkan duduknya, ada nggak? Ada, ya. Jadi orang tidur ini Pak, ini nggak semua ulama sependapat itu membatalkan wudhu, tidak, ya. Ada orang tidur hanya sekedar tidur merem mata, tapi dalam kondisi apa? Duduk, ya. Itu dia mau tidur sejam 2 jam nggak batal wudhunya, ya itu. Nah yang dikhawatirkan akan batalnya wudhu itu tadi, karena ya biasanya orang kalau lagi tidur kan nggak sadar, ntar dia megang gitu, maaf, ntar keluar angin, ya, atau kentut. Orang tidur kentut sadar nggak Pak? Sadar nggak? Nggak sadar. Siapa yang tidur sadar? Ya, lagi tidur bininya itu kentut, bininya bilang kurang ajar, dia nggak sadar tuh, ya. Nah kalau begitu kan berarti apa? Dia udah hilang hadas kecilnya. Udah apa? Dia udah hilang toharohnya. Berarti dia punya apa? Punya hadas kecil, harus diapain? Diwudukan lagi, ya gitu. Itu karena imam siapa? Imam ataupun ulama-ulama yang lain, ya. Wal mani ainun yumkin ru'yataha. Ya, sedangkan air mani itu adalah air yang apa? Yang mungkin, ya, secara jelas bisa diapain? Dilihat, ya kan? Ketahuan. Oh ini orang habis ngimpi semalam nih, ya, ngimpi enak, berarti gitu. Berarti kan keluar apa? Keluar air mani. Berarti dia punya apa? Punya junub. Tapi kalau hanya sekedar kira-kira, namanya kira-kira kan apa? Enggak pasti. Ya, itu bisa jadi dia keluar angin, bisa jadi enggak. Bisa jadi dia memegang kemaluan, bisa jadi enggak memegang kemaluan. Itu kan hal-hal kayak itu apa? Memungkinkan terjadi kepada orang yang sedang apa? Saat dia lagi tidur, ya. Makanya, ya, baiknya orang yang sembuh dari penyakit gila, orang yang sembuh dari penyakit ayan disuruh apa? Dimandiin, biar apa? Biar benar-benar sangkaan ataupun kira-kira itu, ya, benar-benar ada. Kalau ada berarti apa? Akan bersih. Kalau memang dia keluar apa? Suatu najis, berarti bisa dibersihkan dengan sebab apa? Dengan sebab dia dimandi, ya, atau disuruh mandi, ya. Wallahu a'lam. Ya, selesai. Tentang apa?
Ya, mandi sunnah yang berikutnya yaitu mandi orang yang sembuh dari penyakit gila dan penyakit ayan. Ya. Kemudian wal ghuslu indal ihram wa dukhuli Makkah wa lil wuqufi Arafah wa li ramyil jimar salas wa lit tawaf. Ya. Kemudian mandi yang disunahkan adalah mandi ketika kita apa? Indal ihram, ketika kita akan berihram. Ya, ihram itu biasanya apa tuh? Ya, saat kita akan mengenakan pakaian ihram, kita akan masuk ke dalam mana? Kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Jadi pada dasarnya Pak, saat kita masuk ke dalam tanah suci Mekah, ya, di Ka'bah itu pada dasarnya saat itu kita diharuskan dalam keadaan apa? Ihram. Ya, dan bersuci. Ya, kita disuruh untuk kita apa? Mandi. Ya. Kemudian saat apalagi wukuf di Arafah, ya, yang baru dilaksanakan oleh para jamaah haji, ya. Beberapa minggu yang lalu mereka melaksanakan wukuf. Sebelum wukuf mereka disuruh ngapain dulu? Mandi itu kan. Ya, yang mandinya sesekali memang waktu akan apa ya? Niat ihram. Ya, itu. Kemudian apalagi wali rabbil jimaris salas. Ya, pada saat dia akan melontar apa? 3 jamarat. Ya, ula, wusta ataupun kubra. Ya, itu kita disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Kemudian walid tawaf, saat kita akan apa? Melaksanakan tawaf, itu disunahkan juga untuk apa? Mandi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh yang apa? Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita apa? Untuk kita ikuti. Meskipun hukumnya sunnah, ya, apa boleh buat, kita harus bisa melaksanakan. Karena sunnah yang diajarkan oleh Nabi pasti memiliki apa? Keutamaan. Pasti memiliki fadilah, ya, pasti memiliki rahasia yang tentunya manfaat fadilah rahasia itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, ya. Salah satu contoh untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita apa? Dengan kita mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan kita menganggap cinta Nabi, cinta Rasul, tapi apa yang Nabi suruh nggak pernah kita kerjain. Mau dikerjain yang enak-enak doang, ya. Pengen ikuti sunnah Nabi katanya, ya, poligami sunnah Nabi, giliran yang gak enak baru bilang sunnah Nabi, ya. Tapi giliran yang lain, tahajudnya, duhanya, istighfarahnya, ya, qiyamul lailnya, ya, ataupun perintah-perintah yang lain yang Nabi udah ajarkan dan Nabi contohkan kepada kita, kenapa kita nggak mau kerjain? Ya, kita bilang sunnah, iya betul sunnah. Ya, loh, sunnah memang kalau kita tinggalkan tidak dapat apa? Dosa. Tapi saat kita kerjakan itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, justru itu yang akan menjadi apa? Pelengkap pahala kita, ya, penutup pahala kita dari ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan, ya. Kita tambal dengan amal-amal sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh. Jadi jangan merasa kita anggap itu sunnah lalu kita apa? Nggampangin, ya. Yata'addadul ghusl al-muta'alliq bil haji. Ya. Ada beberapa mandi yang berkaitan dengan haji. Ya, apa itu? Minha al-ihram. Ya, saat kita akan berihram. Itu mandinya mandi sunnah, ya, bukan mandi wajib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan ihram, dia terlebih dahulu apa?
menanggalkan pakaiannya, membuka pakaiannya untuk apa? Untuk melaksanakan mandi. Ya. Jadi Pak, Nabi nggak pernah nyuruh kita kalau Nabi belum ngerjain duluan. Ya, Nabi nggak pernah ngajarin kita sebelum Nabi udah ngerjain duluan. Jangan salah. Ya, nggak pernah sekalipun Nabi nyuruh kita tapi Nabi belum ngerjain, nggak pernah. Ya, Nabi sebelum menyampaikan kepada umatnya, menyuruh kepada umatnya, pasti Nabi udah lebih dulu ngerjain. Nabi pasti menjadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh. Ya, memberi contoh gampang, tapi untuk menjadi contoh ini yang sangat susah. Ya, Nabi ngerjain sholat apa tuh? Tahajud contohnya. Hatta yatawarrama qadamaihi, sampai bengkak kedua kakinya. Ya, Nabi suruh tahajudlah ente. Ya, kenapa? Dengan tahajud nanti akan apa? Akan mendapatkan keutamaan. Nabi enggak suruh kita tahajud sampai bengkak kaki kita. Pernah kita disuruh tahajud sampai bengkak? Enggak pernah. Ya, Nabi hanya suruh tahajudlah. Ya, Allah sudah menjelaskan juga wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai suatu amalan apa? Sunnah. Tuh, ketika kita apa? Akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Allah. Ya, karena Allah katakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kedudukan yang sangat tinggi. Nabi bersabda, "Man talabal ula sahiral layali." Barang siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, sahiral layali, banyak-banyakin bangun malam, kata Nabi. Bangun malam bukan bangun ngapa-ngapain, tapi bangun dalam hal apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tahajud kita, zikir kita, tahlil kita yang bisa kita lakukan di waktu malam. Kenapa? Karena waktu malam adalah waktu yang sangat istijabah. Ya, sehingga Nabi sangat-sangat menganjurkan bagi kita untuk kita mengisi waktu malam dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ada yang mengatakan hadis ini hasan gharib. Ya. Wa yusawa fi istihbabir rajul was-sabi. Ya, tuh. Hukum ya sunnahnya mandi ini ya tidak dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan ya. Wa in kana haidan, sekalipun seorang perempuan yang lagi haid, kalau dia mau ihram nih Pak, ada orang perempuan haid ya, dia mau ihram, mau apain ya, pengen masuk ke kota Makkah, itu juga disunahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk mandi. Ya, bukan saja orang laki atau perempuan yang dalam keadaan suci. Saat dia lagi datang bulan juga dianjurkan untuk apa? Untuk mandi sunnah saat akan apa? Berihram. Ya, itu. Jadi nanti jangan dikatain, jangan dibilang lu perempuan lagi haid enggak perlu mandi, jangan. Ya, tetap mandi, tapi untuk melakukan yang wajib-wajib enggak boleh. Tunggu waktu sampai dia apa? Suci dari haidnya, ya, gitu. Au basa, ya, atau perempuan yang dalam keadaan apa ya? Nifas. Ya, habis melahirin. Ada enggak orang habis melahirin mau umrah, ada enggak? Ada. Ya bukan orang kita, orang sono. Ya, masa orang kita habis melahirin mau umrah, ya, atau mau haji, enggak boleh. Ya, orang sono banyak, Pak. Ya, karena dia ingin mendapatkan keutamaan dari kota suci yang ada. Habis melahirin dia pengen umroh, dia bisa umroh tapi ikut dulu sunnah Nabi apa? Mandi sunnah sebelum dia apa? Dia melakukan ihram, ya. Tuh. Lianna Asma binti Amis zaujah as-Siddiq. Karena Asma bin Amis yang merupakan istri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma nafasat bizil Hulaifah. Pernah istri Abu Bakar As-Siddiq nifas. Ya, artinya dia melahirkan ya saat dia berada di Dzulhulaifah. Ya, Dzulhulaifah ini adalah tempat mikot. Ya, mikot orang yang akan berihram
Ya, tuh, pernah istrinya Abu Bakar tuh lagi mikot, lagi tempat mikot atau apa? Melahirkan. Ya, saat itu ya dia apa? Tetap diperintahkan untuk apa? Untuk mandi ihram meskipun dia dalam keadaan apa? Nifas sehabis melahirkan ya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila lil ihram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya siapa saja untuk mandi terlebih dahulu sebelum dia berihram, artinya berniat untuk melakukan ya haji ataupun berniat untuk melakukan umrah ataupun berniat untuk melakukan tawaf di Ka'bah Baitullahil Haram ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wala farqa fil rajul bainal aqil wal majnun, tidak ada perbedaan antara laki perempuan baik yang gila ataupun yang tidak gila, tetap hukumnya apa? Sunnah untuk mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini dulu pengajian yang kita adakan. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, mudah-mudahan hujan yang turun ini akan memberikan manfaat buat kita. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan kalau mau tanya. Yang mandi ini atau orang nih? Mandi, ya. Saat orang yang bertugas memandikan jenazah, ya, tapi saat dia dimandiin tidak menghadap kiblat, betul apa tidak? Ya, menghadap kiblatnya itu hanya sunnah saja hukumnya. Ya, seandainya memang tidak memungkinkan untuk dihadapkan ke kiblat, jangan kita hadapin. Ya, mungkin bisa jadi apa? Keterbatasan tempat yang ada. Ya, ketika akan dihadapin ke kiblat, tempatnya pas-pasan. Masa mau diituin di apa? Di apa namanya tuh? Ditekuk, kan gitu kan mungkin. Ya, jadi saat ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan, ya, saat itu Allah sudah menghitung, ya, sesuatu amalan sudah kita kerjakan. Kenapa? Karena ada situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan yang mandiin ini untuk menghadapkan kiblat si jenazah yang dia mandikan. Ya, ini nggak apa-apa, sunnah saja. Ya. Dalam hal?